Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati guru kita Abu Dr. Ahmad Marzuki Amin. Mudah-mudahan dia senantiasa Allah sehatkan badannya, Allah panjangkan umurnya sehingga kita masih bisa terus belajar kepada Abu ya. Baik Abu ya, langsung saja masih terkait tentang wudu. Dalam beberapa terakhir ini kami para jamaah sudah sama-sama menyaksikan beberapa video Abuya terkait tentang wudu di channel Ahmara TV. Tapi dari video-video tersebut sepertinya masih ada yang mengganjal gitu di hati saya atau jamaah sekalian, yang sepertinya harus dipertanyakan kembali terkait tentang wudu, yakni kita bisa melihat langsung dengan kasat mata dengan kenyataan yang terjadi bahwasannya kaum muslimin sebagian masih ada yang melakukan wudu berbeda begitu Abu ya. Sebagian melakukan wudu dengan cara terutama di bagian kaki Abu ya. Sebagian kaum muslimin melakukan secara dibasuh, tapi sebagian lagi melakukan cara diusap. Nah, yang jadi pertanyaan seperti ini Abu ya. Sebenarnya perbedaan wudu ini antara dibasuh dan diusap terutama di bagian kaki atau kepala itu sebenarnya terjadi pada saat Rasulullah masih hidup, atau memang Rasulullah sendiri melakukan perbedaan wudu tersebut, yakni Rasulullah melakukan diusap atau diwudu atau dibasuh maksud saya. Terus saya sambung lagi pertanyaan masih terkait dengan wudu ini. Apakah memang Rasulullah sendiri melakukan kedua-duanya? Artinya Rasul melakukan perbedaan tersebut. Dibasuh juga, tapi disapu juga begitu maksud saya. Tolong terkait dalam hal ini, mohon kiranya dijelaskan secara gamblang oleh Abuya di majelis kali ini. Tafadhal Abuya. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan masalah pembahasan wudu, ada beberapa kitab yang sudah saya baca, sudah saya telaah, baik kitab tafsir, beberapa tafsir, juga selain kitab tafsir, kitab fikih. Dan saya melihat ada satu kitab yang cukup luas pembahasannya terkait masalah hukum-hukum yang diikhtilafkan, yaitu karya Ayatullah Asy-Syaikh Ja'far As-Subhani. Dalam kitabnya namanya Al-Insaf 3 jilid. Saya ambil sebagiannya dan saya merasa perlu untuk mengambil tulisan beliau untuk menjawab hal-hal yang berkaitan dengan masalah wudu dan masalah yang lainnya. Terkait masalah wudu yang sudah kita ketahui bahwa kaum muslimin dan seluruh kaum muslimin juga para ulamanya khususnya telah sepakat bahwa sholat itu tidak sah tanpa wudu atau tanpa bersuci. Dan at-taharah atau bersuci yaitu mandi, kemudian berwudu, kemudian tayamum. Dan telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang rahasia takrib atau kewajiban beribadah dengan bersuci atau berwudu, mandi dan tayamum. Yaitu tujuannya Allah tidak ingin mempersulit hambanya. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum. Ya, dengan wudu, dengan mandi dan tayamum Allah ingin mensucikan bagian lahir dan batin kita. Dan masalah wudu ini merupakan masalah yang penting dalam syariat Islam. Dan juga para ulama dan kaum muslimin betul-betul memperhatikan masalah wudu sejak dulu sampai sekarang. Rasulullah bersabda, la sholata illa bitahurin. Tidak sah sholat jika tanpa taharah, tanpa berwudu. Bahkan ada hadis yang lain yang berbunyi, al-wudu syatrul iman. Wudu merupakan sebagian daripada iman. Ya, ini pentingnya masalah wudu.
Jadi wudhu memiliki kedudukan yang luar biasa sebagai suatu kewajiban bagi kaum muslimin. Karena itu kita wajib memahaminya dengan baik dan benar untuk kita praktekkan dengan baik dan benar. Karena kalau wudhunya sedikit saja salah, maka sholatnya pun ikut bermasalah. Misalnya katakanlah ketika berwudhu kita tidak sadar ada setitik cat di tangan kita, satu titik. Nah, setelah selesai wudhu, selesai sholat, baru kita sadar ternyata ada cat satu titik di tangan kita. Karena kita dari pagi ngecat misalnya, bagaimana hukumnya? Nah, ketika masih ada waktu untuk sholat, kita bersihkan tangan kita itu, kita wudhu lagi dan sholat lagi. Begitu, harus diulangi, wajib. Kita nggak bisa mengatakan, cuma sedikit, satu titik doang, masa sih nggak diterima? Nggak bisa. Kalau sudah habis waktunya, bersihkan dulu, wudhu lagi, dan sholatnya jadi qadha. Padahal cuma hanya satu titik ya, cat. Ya. Maka tidak diterima jika betul-betul sebagai penghalang. Karena itu, kita harus betul-betul memahami masalah wudhu ini dengan baik, dan jangan sampai salah. Kemudian kita perhatikan untuk melaksanakan sholat kita insya Allah. Mengenai ikhtilaf dalam masalah wudhu, kalau kita baca sejarah dan baca terkait masalah perkembangan fikih dalam Islam, kita akan dapati bahwa sebelum masa khalifah yang ketiga, di masa Rasulullah, di masa khalifah pertama Abu Bakar, kedua Umar, ya, itu masih sepakat tentang tata cara berwudu. Kemudian timbul ikhtilaf di antara kaum muslimin pada masa khalifah yang ketiga, Khalifah Utsman bin Affan. Dan pada waktu itu, sebelum masa khalifah yang ketiga, mereka mengusap kaki, tidak ada yang membasuh kakinya. Jadi ikhtilaf itu mulai muncul pada khalifah yang ketiga, itu Khalifah Utsman bin Affan. Misalnya ada hadis yang terdapat di kitab Sahih Muslim dengan syarahnya oleh Imam Nawawi pada jilid 3 halaman 115. Hadis nomor 229. Akhraja Muslim an Humran maula Utsman qala. Dari Muslim dari Humran yaitu maula Utsman, dia berkata, Ataitu Utsman bin Affan biwudu'in fatawaddu'a. Aku mendatangkan Utsman bin Affan dengan wudu, yaitu memberikan air untuk berwudu. Fatawaddu'a, dia berwudu. Tsumma qala, kemudian dia berkata, Utsman berkata, Inna nasan yatahaddatsuna an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahaditsa la adri ma hiya. Sesungguhnya orang-orang banyak memperbincangkan, banyak membicarakan tentang Rasulullah. Artinya banyak hadis-hadis terkait masalah ibadah, banyak dibicarakan sana kemari, termasuk masalah wudhu. Kata beliau, la adri mahiyya. Aku nggak tahu apa itu. Artinya di masa beliau, masa Khalifah Utsman, sudah banyak timbul perbedaan pendapat di kalangan masyarakat. Sampai ada ungkapan beliau, la adri mahiyya. Karena memang sejak awal itu, ya khalifah pertama, kedua, hadis-hadis banyak yang dibakar. Kemudian ada pelarangan hadis. Jadi itu ada hubungan yang erat dengan masalah ibadah. Ala inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahuilah, kata beliau, aku melihat Rasulullah tawaddu'a misla wudu'i hada. Beliau berwudu seperti wuduku ini, kata Khalifah Utsman. Semaqal, kemudian beliau berkata, Man tawaddu'a hakada ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa kanat salatuhu wa masyuhu ila al-masjid nafilatan. Barang siapa yang berwudu seperti yang aku lakukan ini, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu, dan salatnya berjalannya ke masjid menjadi nafilah, menjadi ibadah yang disunatkan. Itu satu hadis dari Khalifah Utsman yang menunjukkan bahwa ikhtilaf sudah mulai muncul di masyarakat kaum muslimin sejak masa khalifah beliau. Masalah ibadah, masalah wudu, dan masalah yang lainnya. Itu sangat jelas. Kata mu'alif, wa hunaka riwayatun bayaniyatun ukhra ala lisan Utsman lam yadhkurha Muslim.
Dan masih banyak riwayat-riwayat yang merupakan riwayat bayaniyah, yaitu penjelasan tata cara wudhu dan sholat, yang datang dari ucapan Utsman bin Affan yang Muslim, ya saya Muslim tidak menyebutkannya. Wa innama dzakaraha ghairuhu yushir al-jami' ila anna dhuhur al-khilaf atau al-ikhtilaf fi kaifiyat wudhu an-nabi kana fi asri. Jadi kalau kita baca riwayat tentang masalah wudhu, itu menunjukkan bahwa mulai timbulnya ikhtilaf itu tentang tata cara wudhu itu mulai pada masa Khalifah Utsman. Wa amma ma huwa sababul ikhtilaf fa sayafika bayanu. Adapun sebab ikhtilaf bahkan dijelaskan berikut ini. Itu tentang kapan timbul ikhtilaf mengenai ibadah khusus masalah wudhu dan terkhusus dalam masalah mengusap atau membasuh kaki. Mu'alif mengatakan bahwa kaum muslimin itu punya rujukan secara khusus. Dan yang terpenting yaitu Al-Quran Al-Karim sebagai kitab samawi, kitab langit. Dan Al-Quran sebagai timbangan, sebagai ukuran, tolak ukur, barometer kebenaran. Ketika Al-Quran sudah sangat jelas, ya sudah itu kebenaran di situ. Kita nggak mungkin bisa menentang Al-Quran. Dan semua ulama mengatakan bahwa ayat wudhu itu Al-Maidah ayat 6 itu ayatnya muhkamah atau muhkamat, termasuk ayat muhkamat. Bukan ayat mutasyabihat. Artinya ayatnya sangat jelas, gamblang, mudah dipahami dan tidak mungkin ada ikhtilaf karena bukan mutasyabihat. Itu kata para ulama. Dan bahkan ayat wudhu itu Al-Maidah ayat 6 itu diturunkan ya sudah bagian-bagian akhir dari syariat dari Allah, bukan awal-awal, sehingga tidak mungkin dinasa atau dihapus oleh ayat yang lain. Ya, karena itu dalam hal ini kita harus merujuk pada Al-Quran, melihatnya, memahaminya dengan jelas sehingga kita bisa menjadikan tolok ukur kebenaran ada di Al-Quran Al-Karim. Nah, sangat disayangkan bahwa terkadang para ulama sendiri itu melawan nas Al-Quran, menentang nas Al-Quran, dan itu tidak sedikit. Sehingga umat Islam menjadi bingung kalau ulamanya memberikan fatwa yang bertentangan dengan Al-Quran itu sendiri. Ini sangat disayangkan terjadi di kalangan kaum muslimin. Ya, kata beliau, inna suratal ma'idati ya akhir suratin nuzilat ala nabi sallallahu alaihi wa alihi wa laysa fiha ayatu mansukhah. Dan surat Al-Maidah ini yang di dalamnya ada surat ada ayat wudhu, itu surat yang terakhir yang Allah turunkan pada Rasulullah dan tidak ada yang menasahnya. Ya. Jadi betul-betul sangat jelas. Ada hadis yang datang dari Rasulullah yang berbunyi Al-Maidatu min akhiril Qur'ani tanzilan. Ini kata Rasulullah. Surat Al-Maidah adalah termasuk surat yang terakhir yang Allah turunkan. Apa maknanya? Ketika sudah terakhir ya tidak ada ayat penghapusnya, itu tetap maksudnya. Fahillu halala wa harrimu harama, maka halalkanlah yang Allah halalkan, haramkan yang Allah haramkan. Begitu. Jadi jelas bahwa surat Al-Maidah ayat 7 termasuk ayat muhkamat dan surat terakhir yang Allah turunkan kepada Rasulullah. Kata beliau, wa qad tadhafaratir riwayatu an a'immati ahlil bait alaihi salam ala anna surat Al-Maidah akhir suratin nuzilat wa laysa fi ayatun mansukhatun. Bahwa banyak sekali hadis-hadis surat riwayat yang menjelaskan yang datang daripada Imam Suci Ahlul Bait bahwa surat Al-Maidah adalah akhir suratin, surat yang terakhir yang turunkan kepada Rasulullah dan tidak ada yang menasahnya atau menghapusnya. Jadi artinya bahwa baik Sunni maupun Syiah sepakat bulat bahwa surat Al-Maidah surat yang terakhir. Dan ada ayat Al-Wudu tentang wudu di dalamnya. Itu Al-Maidah ayat 6. Begitu. Itu jawaban yang bisa saya berikan. Baik, yang saya cermati Abuya dari jawaban Abuya tadi artinya di masa hayat hidup Rasulullah berarti wudu seperti yang disampaikan Allah pada surat Al-Maidah sepakat semua, yaitu di kaki diusap. Iya. Begitu pun masa Khalifah Abu Bakar sampai Umar. Iya. Yang jadi pertanyaan saya sepertinya pertanyaan berikutnya adalah
Artinya pada perbedaan ini terjadi di masa Khalifah ketiga yaitu Utsman bin Affan. Tentunya kan orang-orang yang melakukan atau orang-orang yang masih hidup, entah usia yang mungkin sudah tua, artinya tetap masih ada orang-orang yang masih hidup di zaman Khalifah Umar yang mereka tahu dan melakukan begitu, mengusap kepala dan kaki. Lalu terjadi perbedaan di masa Utsman. Yang jadi pertanyaan saya, apa dasar begitu? Dasar Khalifah Utsman bin Affan gitu. Ya, terkait masalah sebab-sebab terjadinya perbedaan di masa itu, ada 3 hal di sini yang menjadi dasar perbedaan menurut juga ulama. Dan nanti tentu ada yang menyangka juga, ini hanya teori saja. Pertama adalah ikhtilaful qiraah, perbedaan dalam membaca, yaitu membaca kalimat wa arjulakum dan wa arjulikum. Jadi perbedaan pendapat dalam masalah membaca ayat tersebut atau kalimat tersebut, ya. Jadi atopnya kemana? Apakah ke aidiakum atau ke urisikum, itu menjadi sebab perbedaan dalam masalah wudhu. Hanya sebab itu saja. Tapi kata Bu Alim di sini bahwa pandangan yang mengatakan seperti ini itu tidak benar. Bahwa perbedaan qiraah, perbedaan bacaan wa arjulakum atau arjulukum menjadi dasar perbedaan itu tidak benar, kata dia begitu. Kenapa? Karena kalau orang Arab, ya, orang Arab ketika mendengar ayat Al-Quran yang sudah jelas maknanya, jelas dan gamblang susunannya, atopnya kemana, bagaimana susunannya, itu tidak akan salah paham kalau orang Arab. Karena itu kata beliau, kalau kita mengerti bahasa Arab dengan baik, kita harus berusaha, kita menjadi orang Arab lah katakanlah. Bagaimana kita memahami ayat tersebut? Itu ayat dulu, idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. 1. Wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. 2. Nah, kalau kita ini orang Arab, ya, sekalipun orang Badui pasti akan memahami bahwa ini ayat dulu sangat gamblang, sangat jelas. Karena itu kata para ulama, sebagian mereka mengatakan bahwa baik dibaca wa arjulakum pakai fathah, namanya nasab, ataupun wa arjulikum, hasilnya sama saja, kaki ya diusap, begitu. Jadi kalau dibaca wa arjulakum, ya dia atopnya kepada rusakum, atop mahal namanya, mahal mansub. Kalau wa arjulukum atopnya ke jar, ya, biru'usikum wa arjulikum. Natijanya hasilnya tetap sama, yaitu bahwa kaki itu harus diusap. Adapun alasan kaki itu dibasuh dengan alasan atopnya ke waidiakum sangat jauh sekali. Tidak mungkin orang Arab memahami seperti itu. Sebodoh apapun orang Arab. Ya. Jadi itu semacam pandangan yang dibuat-buat. Makanya kata beliau begini. Falau aradna al-ayata ala arabi ba'idin 'an al-ajwa'il fiqhiyah wa an ikhtilaf al-muslimin fi kayfiyat al-wudu wa talabna minhu tabyina ma fahimahu laqala bi wuduhin. Jadi kalau kita paparkan atau kita sodorkan ayat wudu ke hadapan orang Arab Badui yang dia tidak kenal fikih sama sekali dan dia pun nggak kenal ikhtilaf di antara kaum muslimin, kita sodorkan ayat wudu tentang tata wudu, maka setelah dia baca itu dia akan paham innal wudu'a ghuslatani wa mashatani, bahwa wudu itu 2 basuhan dan 2 usapan. Bagaimana pandangan sebagian sahabat seperti itu. Duna yufakkira fi annal arjula hal hiya ma'tufatun 'ala ru'us aw ma'tufatun 'ala wajhikum. Tanpa dia memikirkan bahwa arjul itu, arjulukum itu atofnya ke mana? Ke ru'us atau ke wujuh, ya, atau ke aidi. Pasti dia memahami ya diusap kaki itu, begitu. Bahwa yudrik bi anna tatadhammanu jumlataini surriha fiha bi hukmain. Pasti ayat itu ada 2 jumlah. Ada 2 kalimat tentang membasuh muka dan tangan dan mengusap kepala dan kaki. Pasti begitu. Pandangan orang Arab Badui sekalipun. Ya. Itu dia seperti itu. Itu yang pertama tentang masalah perbedaan bacaan. Yang kedua sebabnya adalah at-tamasuk bi riwayatil ghusli al-mansukhah, yaitu berpegang teguh atau mengambil riwayat yang menunjukkan basuhan yang dinasah atau dihapus.
Jadi singkatnya ada pandangan bahwa awal-awal dulu Rasulullah ketika mau sholat itu wudhunya dibasuh. Itu ada cerita seperti itu. Sebelum turun ayat wudhu, Rasulullah wudhunya dengan membasuh kaki. Sebelum turun ayat wudhu. Nah kemudian setelah beberapa lama kemudian turunlah ayat wudhu yang mengajarkan bahwa wudhu itu kaki harus diusap. Sehingga praktek Rasulullah sebelumnya wudhu kaki dibasuh itu dihapus dengan ayat wudhu yang baru kemudian diusap. Ya, itu ada pandangan seperti itu. Ya, kalaupun pandangan ini benar maka hasilnya bahwa wudhu itu kaki harus diusap bukan dibasuh. Ya, karena itu ada hadis dari Anas, riwayat dari Anas, akhraja Ibnu Jarir an Anas qala berkata nazal al-Qur'anu bil mashi wa sunnatu bil ghusli. Bahwa Al-Qur'an itu turun ya tentang wudu dengan membasuh kaki. Wa sunnatu bil ghusli, bahwa sunnahnya itu dengan membasuh. Ini maksudnya dulu sebelum turun ayat wudu Rasul membasuh kaki. Kemudian baru turun ayat wudu dengan menasahnya atau menghapusnya dengan mengusap. Kata beliau wa yuridu minas sunnati amalan nabi qabla nuzulil Qur'an. Jadi mana wa sunnatu bil ghusli artinya bahwa sunnah Nabi di sini sebelum turunnya Al-Qur'an dalam ayat 6. Wa minal ma'lum anna al-Qur'an hakimun nasikhun. Sudah jelas bahwa Al-Qur'an yaitu menjadi penasah, penghapus dan menguasai. Karena kalau terjadi kontradiksi antara Quran dengan hadis, maka hadis bisa dinasah, bisa dihapus dengan Al-Quran atau Al-Quran. Tapi Quran nggak bisa dihapus oleh hadis. Itu ada dalam bahasan ulumul Quran. Yang kedua. Yang ketiga bahwa sebab ikhtilaf yang ketiga adalah isya'atul ghusli min qibali sultan. Tersebarnya informasi tentang membasuh kaki dari penguasa. Artinya di sini bahwa sejak tempo dulu, sejak setelah wafatnya Rasulullah sampai sekarang, itu para penguasa punya peranan penting dalam menentukan hukum. Ya, hukum keluarga, hukum sosial, hukum politik, hukum bahkan dalam ibadah. Para penguasa punya andil, punya kekuasaan dalam merubah hukum atau mengganti hukum atau menetapkan hukum. Begitu. Jadi pada masa itu, para penguasa mereka bersikeras untuk melakukan basuhan kepada kaki, bukan diusap. Ya. Karena itu mereka pun memaksa masyarakat untuk melakukan pengusapan atas kaki, bukan mengusap. Ya, bahkan kata beliau di sini, karena adanya pemaksaan, sehingga sebagian orang takut kalau menapakkan wudu dengan diusap dan bahkan terancam sampai seperti itu. Ya, kenapa begitu? Karena para penguasa itu di masa itu menyaksikan yang kotor itu bagian kaki lebih banyak daripada tangan atau muka. Lah kalau muka saja dan tangan yang jarang kena kotor disiram kok, dibasuh, kok kaki yang banyak kena kotor malah diusap. Kan pakai akal begitu kan, pakai akal-akalan. Nah seringkali masalah ibadah nggak bisa pakai akal. Pakai akal mah repot. Ya. Kayak tawaf 7 kali, kenapa nggak 3 kali? Kenapa nggak sekali? Zuhur kenapa 4 rakaat? Kenapa zuhur nggak 2 rakaat? Subuh yang 4 rakaat? Pakai akal kita nggak bakal mampu. Ada melantar jumroh, aneh lagi melantar jumroh. Batunya nggak boleh dari Indonesia, harus di satu gunung di sana. Batunya nggak boleh gede banget, nggak boleh kecil banget. Pakai batu segini, melontar ya kena kepala orang, benjol, bocor, harus kecil. Dan yang dilempar itu adalah tembok, kayak main-mainan. Ibadah haji main-main, jadi nggak bisa pakai akal. Hajar Aswad dikecup, dicium, dihormatin, batu dihormatin. Maka kalau nggak belajar filsafat Irfan, kita nggak bakal sampai. Gitu. Nah wudhu di sini begitu. Nah, mereka punya pandangan bahwa yang kotor adalah kaki, kenapa diusap doang? Muka aja dibasuh, tangan dibasuh, padahal kotornya nggak seperti kotornya kaki. Dari situ mulai inisiatif timbul bahwa kaki harus dibasuh, jangan diusap. Kemudian penguasa itu memaksa kaum muslim untuk membasuh kakinya, sehingga sebagian takut memperhatikan mereka dulunya. Ini ada riwayat dari Ibnu Jarir dari Humaid, dia berkata bahwa Musa bin Anas berkata, wahai Abu Hamzah, sesungguhnya Hajjaj bin Yusuf pernah melakukan khutbah di Ahwaz dan kami bersama dia. Dia menjelaskan masalah wudu, yaitu ayat yang berbunyi ighsilu wujuhakum wa aydiyakum
Wamsahu birusukum wa arjulakum. Itu ayatnya. Kemudian dia menambahkan wa annahu laisa syai'un min ibni adam aqrabu min khabsihi min qadamaihi. Tidak ada pada diri manusia itu yang lebih kotor daripada kakinya. Dan di masa itu banyak rata-rata orang nyeker. Zaman dulu kan jarang sepatu. Lagi di padang pasir. Mungkin zaman dulu Bang Rahmat kan ya masih kecil nyeker kan sekolah. Iya. Sekarang pakai sepatu. Jadi lebih banyak kotoran ada di kaki. Karena itu fagsilu butunahuma wa dhuhurahuma wa araqibahuma. Basuhlah, cucilah, siramlah bagian punggung kaki, bagian bawah kaki, ya, tapak kaki semuanya itu dan juga bagian belakangnya. Gara-gara kaki dianggap lebih banyak kotorannya sehingga menyalahi ayat. Sehingga kata Anas ketika mendengar ucapan Hajjaj ini telah menyimpang. Hajjaj salah seorang penguasa di masa Bani Umayyah. Kata Anas, sadaqallahu, Allah benar dalam ayatnya, dalam Al-Quran. Wa kadzabal Hajjaj, Hajjaj yang dusta. Karena Allah berfirman, wamsahu birusikum wa arjulakum, begitu. Ya. Jadi salah satu yang menopang bahwa ini merupakan paksaan dari sebagian penguasa di masa itu, dan orang-orang pun akan dikecam atau terancam ketika mengusapnya, ya. Bahwa orang-orang yang menjelaskan akidahnya pandangan aja di masa itu takut sehingga mereka wudhu pun hanya sembunyi-sembunyi. Ini pun ada bukti dari riwayat Ahmad bin Hambal. Ada bukti, ada hadisnya. Marawahu Ahmad bin Hambal bisanadihi an Abi Malik al-Ash'ari annahu qala liqaumihi. Jadi kata Abu Malik al-Ash'ari, dia berkata kepada kaumnya, pada keluarganya maksudnya. Kata Abu Malik ini al-Ash'ari, ijtami'u usalli bikum salat Rasulullah. Kalian mari kumpul bersama-sama. Aku akan praktekkan salat kepada kalian bagaimana salatnya Rasulullah. Kumpulah mereka. Itu keluarga Abu Malik al-Ash'ari kumpul. Setelah kumpul dia berkata, hal fikum ahadan ghairukum? Apakah di antaranya ada orang lain, orang di luar maksudnya kalau takut orang lain nanti dibocorkan berbahaya gitu. Ini satu bukti bahwa menyampaikan kebenaran di masa itu sudah terancam. Padahal masalah wudhu saja. Qalu la, tidak ada illa ibnu ukhtin lah, kecuali ada anak saudari kita. Kata beliau, ibnu ukhtil qaum ibnuhum, itu enggak apa-apa karena anak putri itu bagian dari saudara kita juga, dari kaum kita juga. Pada bijafnatin fiha, kemudian dia minta diambilkan semangkok air. Fatawadda'a wa madmadha wastansaqa wa qasala wajhahu salasan. Kemudian dia ke kumur, kemudian menghirup air ke dalam hidung dan mengusap wajahnya 3 kali. Wa dzuraihi salasan, dan kedua tangannya juga 3 kali. Wa masaha bi ra'sihi, dan dia mengusap sebagian kepalanya. Wa dhahara qadamaihi, juga mengusap bagian kakinya. Tsumma shalat, kemudian dia salat. Ini bukti hadis dari Ahmad bin Hambal bahwa beliau ini yaitu Abu Malik menyampaikan masalah wudhu saja takut-takutan karena terancam, ya. Dan ini bukan ibadah wudhu saja, ibadah yang lain pun begitu, banyak perubahan. Saya ada dihapus, malah humus dihapus. Coba. Ya rugi sendiri, hanya pada miskin susah diatasin. Zakat nggak cukup. Banyak yang terjadi seperti itu dalam berbagai masalah ibadah. Ya, lanjut silakan.